dan juga seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini dalam rangka penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon yang dari dulu adalah bukti sejarah yang tercipta. Dan kita simak dan saksikan dari bersama-sama pengacara Ibu Silvi dengan para kiai, para ulama, serta para masyarakat Cilegon. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri, karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya, carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersifat Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita membahas lagi mengenai berita Cilegon. Dimana kalau kemarin yang saya bahas mengenai kalau nggak salah adalah seorang tokoh pemerintah, wakil daripada wali kota, dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada penolakan gereja sama sekali di Cilegon ya. Dan kita sudah kasih bukti kemarin bahwa jelas-jelas ada Allahu Akbar. Ini sejarah bagi kota Cilegon untuk menolak pendirian gereja di kota Cilegon. Tetapi dengan lantangnya dia katakan bahwa tidak ada penolakan gereja. Nah kemudian teman-teman sekalian, ini juga video di mana mereka dari luar ya, dari luar kantor wali kota ini kalau nggak salah teman-teman sekalian, mereka teriak-teriak dan mempersiapkan sebelum mereka masuk itu mempersiapkan kain kafan. Mereka berdiri di atas kain kafan dengan teriak Allahu Akbar. Ya, ini adalah sejarah bagi kota Cilegon, dan juga ini adalah jihad di jalan Allah ya. Dan teman-teman sekalian sangat jelas sekali bahwa ada penolakan gereja. Kemudian pada kesempatan kali ini yang saya mau bagikan buat kita ya, karena saya tidak berkomentar terlalu lama, biarkan sendiri ulama muslim yang berkomentar tentang apa yang mereka lakukan. Tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang ada di kota Cilegon yang beragama Islam, sebenarnya mereka sedang menistakan agama Islam itu sendiri, sedang mencinderai ya agama Islam itu sendiri dengan memberikan dampak negatif bagi perspektif orang yang melihat ya tentang reaksi dan juga cara mereka untuk berjihad dan menolak pendirian rumah ibadah. Teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan Ustadz dari Lampung kalau nggak salah ya, dari Lampung kalau nggak salah. Ini dia memberikan edukasi kepada kita teman-teman sekalian soal ajaran Islam yang sebenarnya, karena menurut dia itu orang-orang yang melakukan penolakan gereja itu sudah melanggar Al-Quran dan juga wasiat Nabi Muhammad sendiri teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita langsung cek videonya berikut ini. Hari ini adalah sejarah bagi kota Cilegon yang dimana akan dilaksanakan penandatanganan dari para tokoh agama, ketua Dewan DPRD, para ketua Ormas, dan juga seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini dalam rangka penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon yang dari dulu adalah bukti sejarah yang tercipta. Dan kita simak dan saksikan dari bersama-sama pengacara Ibu Silvi dengan para kiai, para ulama, serta para masyarakat Cilegon berdiri di atas kain kafan ini menunjukkan bahwa kita sedang berjihad. Takbir! Jihad di atas kain kafan ini yang kelak akan menemani kita di hari akhir. Kita bubuhkan tanda tangan menolak pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha di kota Cilegon. Oleh karena itu kami memohon kepada Pak Kiai. Udah pegang. Pak Ketua DPRD. Satu. Udah. Takbir!
Jangan. Siap. Mana? Alhamdulillah sudah dan sedang dilaksanakan proses penandatanganan penolakan gereja. Ahli man ahlakana mazikman mazakona zazilman zazanana wahsiman hazamana ya jabbar ya qahar ya amin. Bersatu kata teman. Takbir. Sesuatu yang membuat saya agak gelisah beberapa hari belakangan ini, menggelitik untuk saya komentari sebetulnya, yakni wali kota dan wakil wali kota Cilegon menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Padahal sebetulnya masyarakat desa bersama aparat desa di desa yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Dan ini dilakukan sang wali kota dan wakil bersama sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat muslim. Saya cuma ingin menegaskan ini perbuatan yang sangat memalukan dan mencederai ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan sangat memalukan? Ini memalukan bagi negara. Karena yang menandatangani petisi ini bukan orang sembarangan, yakni penyelenggara negara. Wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat. Ini kan betul-betul memalukan bagi sebuah negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang kedua saya katakan mencederai ajaran Islam itu sendiri, karena pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Coba carikan nasnya, carikan dalilnya dalam Al-Quran atau nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwasanya Islam bersifat arogan, bersikap ekstrim, seolah-olah dia ingin hidup sendiri dan tidak bisa mengayomi agama lain. Tidak ada satupun dalilnya. Maka karena mereka sudah mengatasnamakan kelompok muslim, saya menganggap ini mencederai ajaran Islam, merusak wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kurang lebih bisa saya katakan juga ini bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengatasnamakan agama untuk menandatangani petisi tersebut. Kan yang jelas sebetulnya Islam tidak pernah melarang umat agama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan kita mendengar riwayat perjanjian yang sangat terkenal antara Rasulullah SAW dengan Bani Najran, di mana Nabi SAW berkomitmen untuk melindungi umat Kristen Bani Najran beserta seluruh rumah ibadah mereka. Riwayat ini kan banyak dinukil dalam kitab-kitab terkemuka, bahkan Imam Tobroni, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya. Bahkan kalau Anda semua ingin searching di Google, mudah sekali mendapatkan teks aslinya maupun terjemahan yang sudah populer. Cobalah kita membaca ulang, jangan menjadi arogan. Nabi SAW telah menulis surat yang bunyinya begini: Najran, Kristen, dan kelompoknya, umat Kristiani di sana serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia, bahkan kalimatnya di seluruh dunia, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi ketika pertemuan Nabi saat berjanji dengan Bani Najran maupun yang gaib yang tidak hadir di masa itu hingga masa di kemudian hari. Artinya ini pesan wasiat juga buat kita umat Islam. Tidak hanya berlaku pada saat Nabi berjanji dengan Bani Najran, tapi ini sikap umat muslim terhadap non-muslim, terhadap kaum Kristiani hingga akhir zaman, yang hadir di sana maupun yang gaib,
termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, yakni gereja. Jadi dalam perjanjian ini Nabi mewajibkan umat muslim yang mayoritas, ketika kita menjadi bagian yang mayoritas, punya kewajiban untuk melindungi gereja-gereja dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Jadi dalam kondisi umat Kristiani banyak, atau dalam kondisi umat Kristiani minoritas, sedikit, saya berjanji melindungi pihak mereka, kata Nabi, dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rohib, para pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya berjanji juga memelihara agama mereka, cara kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Panjang ini perjanjian Nabi dengan Kristen Bani Najran. Artinya, oknum-oknum yang mengaku muslim, yang mengatasnamakan Islam, kemudian anti keberagaman, anti terhadap agama Nasrani, anti terhadap agama Kristen, mereka telah membajak agama. Dari mana mereka mendapatkan dalil menjadi antipati dengan gereja atau umat beragama Kristiani? Lagi pula saya ingin coba kita berpikir sederhana dulu. Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, karena lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim, bagaimana jadinya kalau kita umat muslim ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang? Apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu, menggelitik, saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama. Ya, teman-teman sekalian, itulah pencerahan dan edukasi daripada seorang Ustadz Dasar Lampung ini. Saya tidak tahu siapa namanya, teman-teman sekalian, dan saya lihat cukup profesional ya, dan juga mendinginkan suasana yang ada, teman-teman sekalian. Saya diberkati dengan apa yang disampaikannya. Sebenarnya sudah ada pagar bagi kandur-kandurun ini sebenarnya ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin ya, untuk semua makhluk ya, untuk semua alam semesta bahkan ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada ya ajaran Islam kalau menurut dia ya, walaupun sebenarnya mungkin ya pola pikir teman-teman yang lain di luar sana ya itu hanya ya
pembelaan saja ya, tetapi entah itu benar atau tidak teman-teman sekalian, tapi apa yang dilakukan di Cilegon ini ya menurut Ustadz tadi memang itu bukan ajaran Islam, karena Islam tidak pernah mengganggu agama lain pada dasarnya sebenarnya, karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran dan juga tidak ada perintah daripada Nabi Muhammad. Justru sebaliknya, Nabi Muhammad melindungi agama Kristen dan juga Yahudi ya yang ada di Madinah ya, kata dia, yang ada di Arab Saudi gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya itu penolakan gereja, penolakan rumah ibadah agama lain. Justru Islam ini hadir ya untuk memberikan kesejahteraan gitu ya. Nah, sama seperti mereka memberikan visi misi daripada khilafah. Katanya apa salahnya khilafah berdiri di Indonesia? Kalau khilafah sudah berdiri di Indonesia, maka ada hak-hak kebebasan bagi seluruh umat Indonesia, umat beragama di Indonesia, bebas mendirikan rumah ibadahnya dan macam-macam lah statement mereka. Tapi kalau kita lihat dari sini, masih belum jadi negara khilafah saja, ini arogannya sudah begini teman-teman sekalian ya. Caranya itu udah begini, menyakiti, apalagi kalau udah jadi khilafah. Waduh, ya baik teman-teman sekalian, mungkin sekian video kali ini ya. Kita doakan terus ya kota Cilegon supaya penuh damai ya. Sekali lagi doa buat damai di kota Cilegon, doa buat damai di kota Cilegon, doa buat damai di kota Cilegon, Cilegon penuh damai. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kota Cilegon. Saya percaya ada mujizat Tuhan akan terjadi di kota Cilegon. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.